Halo para calon engineer, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Sebagai dosen praktisi kalian, jujur, saya semangat banget hari ini karena kita bakal ngejembatin dua dunia yang sering kerasa jauh. Teori matematika yang kelihatannya berat di atas kertas dengan perancangan mesin nyata di lapangan industri. Hari ini, kita bakal membedah secara tuntas materi kinematika dan kinetika benda tegar. Anggap aja ini panduan bertahan hidup utama kalian buat menghadapi ujian nanti, di mana kita bakal ubah rumus-rumus abstrak jadi pemahaman teknis yang benar-benar solid. So, siapin catatan kalian ya, karena kita bakal langsung masuk ke materi inti. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal ngebahas 6 poin utama, mulai dari translasi versus rotasi, rumus inti, kerja dan energi, sampai ke desain mesin industri, studi kasus ujian, dan terakhir kesalahan umum. Struktur ini sengaja saya buat begini, biar beban kognitif kalian turun drastis, jadi kalian bisa bener-bener siap dan percaya diri waktu ujian dinamika nanti. Oke, masuk ke bagian 1, translasi versus rotasi. Mari kita mulai dengan ngebangun fondasi yang paling dasar. Kita harus benar-benar ngerti perbedaan fisik antara benda yang gerak lurus dan benda yang muter. Gini, perbedaan fundamentalnya tuh sebetulnya gampang banget dilihat. Pada gerak translasi, kayak mobil melaju di jalan, semua partikelnya gerak sejajar, sumbu rotasinya nggak ada, atau ya bisa kita abaikan aja. Tapi di sisi lain, pada gerak rotasi kayak kipas angin, setiap titik di dalam benda itu bergerak melingkar dengan satu sumbu tetat sebagai pusatnya. Nah, poin yang sering banget keluar di ujian adalah pemahaman ini. Buat mempertahankan keadaan rotasi yang konstan, kalian tuh harus menyeimbangkan torsinya. Pemahaman ini vital banget loh, apalagi pas kalian harus ngegabungin kedua gerak ini di sistem mekanik yang kompleks, kayak mekanisme roda gigi. Lanjut ke bagian 2, rumus inti rotasi. Setelah kita paham konsep fisiknya, sekarang kita ambil peralatan tempur kita. Ini dia tabel ringkasan, atau jujur aja, ini contekan pamungkas kalian buat ujian. Di dinamika benda tegar, kalian harus tahu persis gimana variabel-variabel ini saling terhubung. Kecepatan sudut, atau omega, itu mengukur perubahan sudut terhadap waktu. Terus, percepatan sudut, atau alfa, adalah perubahan dari kecepatan sudut itu sendiri. Dan coba perhatiin persamaan yang ini. Alfa sama dengan percepatan linear dibagi jari-jari. Rumus-rumus ini bukan cuma sekumpulan huruf acak ya. Ini tuh bahasa mekanis buat memprediksi posisi pasti dari sebuah benda tegar di detik keberapapun. Kalian harus benar-benar hafal ini di luar kepala, karena inilah kunci buat mecahin hampir semua soal hitungan kalian nanti. Masuk ke bagian 3, kerja dan energi kinetik. Sekarang kita transisi dari cuma sekedar ngelihat gerakannya, ke gaya-gaya yang sebenarnya bikin rotasi itu terjadi. Fokus kita bergeser ke konversi energi. Mari kita cermati definisinya baik-baik. Prinsip kerja dan energi nyatain dengan tegas kalau kerja yang dilakukan oleh torsi ekuivalen atau sama persis dengan total perubahan energi kinetik dalam sistem tersebut. Kalau kalian ngerti definisi ini, berarti kalian sadar kalau torsi itu bukan sekedar gaya memutar, melainkan sebuah mekanisme transfer energi ke dalam atau keluar dari sistem mesin kalian. Mari kita lihat gimana konsep ini ngebangun sistem yang utuh. Ada 3 langkah konversi di sini. Pertama, rotasi ngasilin energi kinetik, yang dirumusin dengan setengah kali momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Kedua, kita punya energi potensial dari elevasi atau posisi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, hukum konservasi energi. Selama nggak ada gaya luar yang mengganggu, total energi sistem itu pasti konstan. Bayangin sebuah roda gila atau flywheel yang muter kenceng banget. Dia tuh dengan brilian nyimpen energi kinetik yang sewaktu-waktu bisa diubah secara sempurna buat melakukan kerja mekanis. Ini bukan sulap ya, ini hukum fisikan murni. Sekarang kita ada di bagian 4, desain mesin industri. Yuk, kita lepas sebentar topi teori kita dan pakai topi engineer lapangan. Dengerin baik-baik kutipan ini. Kemampuan memprediksi gerakan dan gaya itu krusial banget buat nyiptain mesin yang efisien, andal, dan pastinya aman. Sebagai desainer mesin, satu kesalahan kecil aja waktu kalian ngitung sistem transmisi daya atau gaya inersia, akibatnya bisa fatal. Mesin literally bisa hancur berantakan. Jadi, persamaan yang barusan kita bahas, itu bukan cuma urusan dapat nilai A di ujian, ini soal mastiin struktur, poros, dan roda gigi mampu nahan beban ekstrim tanpa gagal di lapangan. Coba deh, kalian pikiran sejenak. Gimana gaya rotasi dan torsi tadi menentukan desain dari sebuah mesin penghancur? Atau crusher industri yang modern? Kalau kalian diminta ngedesain mesin penghancur baja, gimana momen inersia nentuin seberapa tebal poros yang wajib dipakai? Atau gimana cara kalian ngedesain sistem yang bisa nyerap gaya kejut yang segitu masifnya? Menyimpan rasa ingin tahu kayak gini tuh krusial banget buat jadi engineer jempolan. Persis sebelum kita masuk ke hitung-hitungan matematisnya.
Oke, kita sampai di bagian 5, studi kasus ujian. Ini klimaksnya. Anggap aja ini bocoran soal berbobot tinggi yang hampir pasti keluar di ujian akhir kalian. Perhatiin skenarionya baik-baik. Kita punya roda gila di mesin pemotong kertas otomatis bermassa 15 kg dengan jari-jari 0,2 meter. Fase pertama, roda berakselerasi dari diam ke kecepatan 10 radian per detik dalam 5 detik. Fase kedua, roda memotong kertas. Ada gaya gesekan yang ngerem roda sampai berhenti total dalam 2 detik. Yang ditanya biasanya berapa momen inersia, torsi percepatan, dan gaya gesekan konstan tersebut. Ini tipe soal komprehensif yang benar-benar menguji pemahaman kalian. Jadi, poin krusialnya adalah ngebedah masalah ini langkah demi langkah. Pertama, kita cari momen inersianya. Anggap aja silinder pejal, rumusnya setengah dikali massa dikali jari-jari kuadrat. Masukin angkanya, dapat 0,3 kg meter persegi. Langkah kedua, kita cari percepatan sudut atau alfanya. Selisih kecepatan dibagi waktu, 10 dibagi 5, kita dapat 2 radian per detik kuadrat. Kaliin sama inersia tadi, boom, kita dapat torsi percepatan 0,6 Newton meter. Terakhir, pas fase pemotongan, mesin melambat dari 10 ke 0 dalam 2 detik, yang artinya alfanya sekarang minus 5. Torsi gesekannya jadi 0,3 dikali minus 5, yaitu minus 1,5 Newton meter. Torsi inilah yang bakal kita bagi dengan jari-jari 0,2 meter buat dapat gaya gesekan linearnya. Dan ini dia jawaban akhirnya, 7,5 Newton. Ingat ya, tanda minus di awal tadi cuma nunjukin arah gesekan yang berlawanan dengan gerak, tapi nilai absolutnya 7,5 Newton mewakili secara presisi berapa gaya gesekan minimum yang dibutuhin mata pisau buat motong kertasnya melawan inersia roda gila. Satu alur pemikiran yang logis banget kan? Terakhir, bagian 6, kesalahan umum dan strategi ujian. Sebelum kita udahan, saya mau bagi sedikit rahasia dapur. Ini hal-hal konyol yang sering bikin mahasiswa kehilangan poin di lembar ujian. Dengerin baik-baik peringatan dari saya. Pertama, jangan pernah malas ngecek satuan. Kalau di soal dibilang diameter 20 cm, itu artinya jari-jarinya 0,1 meter, bukan 20 meter. Kedua, dan ini yang bikin paling banyak mahasiswa gagal, lupa tanda minus pas benda melambat. Ingat perlambatan minus 5 di kasus tadi? Lupa naruh tanda minus di situ bakal ngerusak total semua perhitungan kalian ke bawah. Ketiga, pastiin kalian tahu kapan harus pakai kecepatan sudut omega dan kapan harus ngubah itu jadi kecepatan linear. Ketelitian itu literally nyawanya seorang engineer. Nah, buat penutup sesi bedah materi kita, saya tantang kalian dengan satu latihan mandiri dari materi referensi kita. Sebuah roda gigi punya diameter 20 cm dan muter di kecepatan 120 rpm. Ingat pesan saya, RPM harus diubah ke radian per detik dan diameternya mesti dibagi 2 jadi jari-jari dalam meter. Kira-kira berapakah kecepatan linear pasti pada ujung gigi roda ini? Cobain deh hitung sendiri sebelum hari H ujian, teruslah berlatih, tetap teliti, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi materi kita yang selanjutnya.